Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, usaha siang dan malam, tapi rezeki terasa seret, uang cepat habis, atau masalah keuangan datang silih berganti tanpa alasan yang jelas? Padahal kamu merasa tidak melakukan hal yang aneh-aneh dan sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan-jangan, tanpa kamu sadari, ada kebiasaan kecil sehari-hari yang selama ini kamu lakukan dan ternyata berdampak besar pada kelancaran rezeki dalam hidupmu. Banyak orang tidak menyangka bahwa hal sederhana seperti mencuci baju ternyata bisa berpengaruh pada energi kehidupan, suasana batin, bahkan keberkahan rezeki. Kebiasaan yang dianggap sepele ini, jika dilakukan dengan cara yang keliru dan terus-menerus, bisa menumpuk energi negatif yang secara perlahan menghambat kelancaran hidup. Bukan karena mencuci bajunya yang salah, tetapi karena caranya yang tidak tepat dan dilakukan tanpa kesadaran. Dalam video ini, kita akan membahas 12 pantangan mencuci baju yang sering dilakukan tanpa sadar. Pantangan-pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula mitos kosong, melainkan penjelasan yang logis, rasional, dan mudah dipahami. Tujuannya agar kita bisa memperbaiki kebiasaan kecil, sehingga hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan rezeki pun mengalir dengan lebih lancar dan berkah. Dengarkan sampai selesai, karena bisa jadi salah satu kebiasaan ini selama ini ada dalam hidupmu. Pantangan pertama, mencuci baju di malam hari. Mencuci baju di malam hari sering dianggap sebagai solusi praktis bagi orang yang sibuk. Namun tanpa disadari, kebiasaan ini dapat berdampak pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan energi hidup. Secara alami, malam hari adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat, memulihkan tenaga, dan menenangkan pikiran setelah seharian beraktivitas. Ketika kita memaksakan diri melakukan pekerjaan berat seperti mencuci baju di malam hari, tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang optimal. Pikiran menjadi lelah, emosi mudah naik turun, dan pekerjaan dilakukan dalam kondisi terburu-buru. Akibatnya, proses mencuci tidak maksimal, baju tidak benar-benar bersih, dan sering masih menyisakan bau atau noda halus yang tidak terlihat. Pakaian yang tidak bersih sempurna bisa menimbulkan rasa tidak nyaman saat dipakai. Rasa tidak nyaman ini secara perlahan menurunkan kepercayaan diri dan semangat menjalani aktivitas keesokan harinya. Ketika semangat menurun, produktivitas pun ikut menurun. Dari sinilah rezeki mulai terasa terhambat, bukan karena kurang usaha, tetapi karena energi diri sudah terkuras sejak awal. Selain itu, malam hari secara alami adalah waktu yang tenang. Ketika kita melakukan aktivitas berat di waktu ini, pikiran menjadi sulit rileks. Stres yang menumpuk tanpa disadari dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka fokus hidup terganggu dan peluang baik sering terlewatkan. Oleh karena itu, biasakan mencuci baju di pagi atau siang hari agar tubuh, pikiran, dan energi tetap selaras. Pantangan kedua, mencuci baju menggunakan air yang kotor atau tidak bersih. Air adalah unsur utama dalam proses mencuci. Air yang bersih tidak hanya berfungsi membersihkan kotoran secara fisik, tetapi juga memberikan efek segar dan menenangkan. Sebaliknya, air yang kotor, keruh, atau tercemar justru membawa masalah baru. Secara logis, air yang kotor mengandung kuman, bakteri, dan zat berbahaya yang bisa menempel pada serat kain. Meskipun terlihat bersih setelah dicuci, pakaian sebenarnya masih menyimpan residu kotoran halus. Ketika pakaian seperti ini dipakai, tubuh bisa merasa tidak nyaman, kulit mudah gatal, dan muncul gangguan kesehatan ringan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan kesehatan sekecil apapun dapat menurunkan kualitas hidup. Ketika tubuh tidak nyaman, pikiran sulit fokus dan emosi menjadi tidak stabil. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kinerja dan produktivitas. Rezeki yang seharusnya lancar pun menjadi tertunda karena energi diri tidak berada dalam kondisi terbaik. Air yang bersih memberikan efek psikologis yang menenangkan. Saat mencuci dengan air bersih dan segar, kita merasa puas dan lega. Kepuasan sederhana ini menciptakan suasana hati yang positif. Dari suasana hati yang positif inilah muncul semangat baru untuk menjalani hari dan membuka peluang rezeki. Maka dari itu, pastikan selalu menggunakan air bersih agar pakaian, tubuh, dan energi hidup tetap terjaga. Pantangan ketiga, mengeringkan baju di tempat yang lembab dan gelap. Setelah mencuci, proses pengeringan adalah tahap yang tidak kalah penting.
Banyak orang menjemur baju di tempat yang minim cahaya matahari, lembab, atau tertutup karena alasan praktis. Padahal kebiasaan ini membawa dampak yang cukup serius. Tempat yang lembab dan gelap adalah lingkungan ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang. Pakaian yang dikeringkan di tempat seperti ini cenderung berbau apek, meskipun terlihat kering. Bau apek ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri saat pakaian dipakai. Rasa minder yang muncul perlahan memengaruhi cara kita bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Sinar matahari memiliki peran penting sebagai pembunuh alami bakteri dan jamur. Selain itu, cahaya matahari memberikan efek hangat dan segar yang membantu memperbaiki kualitas pakaian. Pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari terasa lebih ringan, lebih nyaman dipakai, dan lebih menyenangkan. Dari sisi psikologis, menjemur baju di tempat terang dan terbuka memberikan kesan hidup yang teratur dan optimis. Sebaliknya, pakaian yang dikeringkan di tempat gelap seolah menyimpan energi berat yang bisa memengaruhi suasana hati. Energi negatif ini, jika menempel pada tubuh melalui pakaian, dapat memengaruhi mood, semangat, dan fokus. Ketika semangat menurun dan pikiran mudah lelah, maka peluang rezeki sering tidak disadari atau dilewatkan begitu saja. Oleh karena itu, biasakan menjemur pakaian di tempat yang terkena sinar matahari dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain lebih sehat, kebiasaan ini membantu menjaga energi positif dalam hidup agar rezeki lebih mudah mengalir. Pantangan keempat, menggunakan deterjen terlalu banyak saat mencuci baju. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak deterjen yang digunakan, maka pakaian akan semakin bersih dan harum. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Penggunaan deterjen yang berlebihan justru bisa menimbulkan masalah baru, baik pada pakaian, tubuh, maupun kebiasaan hidup kita sehari-hari. Secara ilmiah, deterjen yang terlalu banyak tidak mudah larut sempurna dalam air. Sisa deterjen akan menempel pada serat kain, dan membuat pakaian terasa kaku serta cepat rusak. Warna pakaian menjadi mudah pudar, tekstur kain menjadi kasar, dan dalam jangka panjang pakaian tidak lagi nyaman dipakai. Ketidaknyamanan ini bisa menurunkan rasa percaya diri, apalagi jika pakaian digunakan untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, residu deterjen yang tertinggal di pakaian dapat memicu iritasi kulit, gatal, bahkan alergi. Kondisi tubuh yang tidak nyaman akan memengaruhi konsentrasi dan suasana hati. Ketika suasana hati terganggu, semangat untuk bekerja dan berusaha pun ikut menurun. Dari sinilah rezeki mulai terasa tidak lancar, bukan karena kurang usaha, tetapi karena energi diri tidak berada dalam kondisi terbaik. Dari sisi kebiasaan hidup, penggunaan deterjen berlebihan mencerminkan sikap yang kurang bijak dalam mengelola sumber daya. Tanpa sadar, kebiasaan boros ini bisa terbawa ke aspek lain dalam hidup, termasuk pengelolaan keuangan. Ketika kita terbiasa berlebihan dalam hal kecil, maka pengeluaran besar pun sering tidak terkontrol. Inilah salah satu sebab mengapa rezeki terasa cepat habis. Menggunakan deterjen secukupnya sesuai anjuran bukan hanya menjaga kualitas pakaian, tetapi juga melatih diri untuk hidup lebih hemat, seimbang, dan teratur. Sikap inilah yang membuka jalan bagi rezeki yang lebih stabil dan berkah. Pantangan kelima, membiarkan noda membandel menempel terlalu lama pada pakaian. Noda seperti minyak, tinta, lumpur, atau keringat yang dibiarkan berhari-hari sering dianggap sepele. Banyak orang berpikir bahwa noda tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa kali dicuci. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Secara logis, noda yang dibiarkan terlalu lama akan semakin meresap ke dalam serat kain dan menjadi jauh lebih sulit dihilangkan. Akibatnya, kita harus mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra untuk membersihkannya. Bahkan tidak jarang pakaian menjadi rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Hal ini tentu merugikan secara materi dan menambah pengeluaran yang sebenarnya bisa dihindari. Dari sisi psikologis, kebiasaan membiarkan noda kecil mencerminkan sikap menunda dan kurang tanggap terhadap masalah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, masalah kecil yang diabaikan seringkali berkembang menjadi masalah besar. Kebiasaan menunda ini bisa terbawa ke urusan pekerjaan, keuangan, dan pengambilan keputusan penting. Ketika seseorang terbiasa menunda menyelesaikan hal kecil, hidupnya cenderung penuh dengan beban yang menumpuk. Beban ini menguras energi mental dan emosional. Dalam kondisi seperti ini,
rezeki sering terasa berat dan sulit dikejar. Oleh karena itu, biasakan untuk segera membersihkan noda sejak awal. Kebiasaan kecil ini melatih ketegasan, ketelitian, dan kesiapan menghadapi masalah, yang pada akhirnya membuka jalan bagi rezeki yang lebih lancar. Pantangan ke-6, mencuci pakaian yang sangat kotor dan bau bersama pakaian lain tanpa dipilah. Banyak orang mencuci semua pakaian sekaligus demi menghemat waktu dan tenaga. Padahal kebiasaan ini justru bisa merugikan dan berdampak pada kualitas pakaian serta kondisi batin kita. Secara ilmiah, pakaian yang sangat kotor dan berbau menyimpan bakteri, kuman, dan partikel kotoran yang tinggi. Ketika dicampur dengan pakaian lain, kotoran dan bau tersebut bisa berpindah dan menempel pada pakaian yang sebelumnya tidak terlalu kotor. Akibatnya, hasil cucian menjadi kurang bersih dan cenderung berbau tidak sedap. Pakaian yang berbau dan tidak bersih membuat pemakainya merasa kurang nyaman dan kurang percaya diri. Rasa tidak nyaman ini secara perlahan memengaruhi cara kita bergerak, berbicara, dan berinteraksi. Ketika kepercayaan diri menurun, peluang dan kesempatan baik seringkali terlewatkan. Dari sisi energi, mencampur pakaian kotor dengan pakaian lain tanpa memilah mencerminkan kebiasaan hidup yang kurang teratur. Ketidakteraturan ini bisa memengaruhi alur hidup secara keseluruhan. Hidup yang tidak tertata membuat pikiran mudah kacau dan sulit fokus. Ketika fokus terganggu, peluang rezeki pun ikut terhambat. Memilah pakaian sebelum mencuci adalah kebiasaan sederhana yang melatih ketelitian dan keteraturan. Dengan kebiasaan ini, pakaian menjadi lebih bersih, tubuh lebih nyaman, dan pikiran lebih tenang. Dari ketenangan inilah energi positif muncul, dan membantu rezeki mengalir dengan lebih lancar dan stabil. Pantangan ke-7, menyimpan pakaian kotor terlalu lama sebelum dicuci. Kebiasaan ini sering dianggap hal biasa dan tidak berbahaya. Banyak orang menumpuk pakaian kotor selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu dengan alasan menunggu cucian banyak agar lebih hemat waktu. Padahal, kebiasaan ini bisa membawa dampak buruk yang tidak sedikit, baik bagi kesehatan, kenyamanan, maupun alur energi dalam kehidupan sehari-hari. Secara ilmiah, pakaian kotor yang disimpan terlalu lama, apalagi dalam kondisi lembab, menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, jamur, dan mikroorganisme berbahaya. Keringat, sisa minyak tubuh, dan kotoran yang menempel akan bereaksi dan menghasilkan bau tidak sedap yang sangat sulit dihilangkan. Bahkan setelah dicuci, bau tersebut sering masih tertinggal dan membuat pakaian terasa kurang segar. Ketika pakaian berbau tidak sedap dipakai, tubuh menjadi tidak nyaman dan rasa percaya diri menurun. Tanpa disadari, kita menjadi kurang bersemangat, kurang fokus, dan mudah merasa lelah. Kondisi mental seperti ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan cara kita menghadapi pekerjaan maupun peluang. Rezeki yang seharusnya bisa diraih menjadi terasa lebih berat, karena energi diri sudah terkuras oleh hal-hal kecil yang seharusnya bisa dicegah. Dari sisi psikologis, menumpuk pakaian kotor adalah simbol kebiasaan menunda. Menunda mencuci berarti menunda menyelesaikan tanggung jawab kecil. Jika kebiasaan ini terus berulang, pola menunda bisa terbawa ke urusan lain yang lebih besar, seperti pekerjaan, keuangan, dan pengambilan keputusan penting. Masalah yang ditunda lama-lama akan menumpuk dan menciptakan beban mental yang berat. Dalam kehidupan, rezeki seringkali datang kepada mereka yang sigap, tanggap, dan tidak suka menunda. Ketika kita melatih diri untuk segera mencuci pakaian kotor, kita sedang melatih kedisiplinan dan ketegasan dalam hidup. Kebiasaan sederhana ini membantu menjaga kebersihan, kesehatan, dan alur energi positif agar tidak tersumbat oleh penundaan yang tidak perlu. Pantangan ke-8, menggunakan suhu air yang tidak sesuai secara terus-menerus. Banyak orang tidak memperhatikan suhu air saat mencuci pakaian. Ada yang selalu menggunakan air panas, ada pula yang selalu menggunakan air dingin, tanpa mempertimbangkan jenis kain dan tingkat kotoran. Padahal, kebiasaan ini dapat berdampak pada kualitas pakaian dan kenyamanan hidup. Menggunakan air yang terlalu panas secara terus-menerus dapat merusak serat kain, membuat pakaian cepat melar, menyusut, dan warnanya mudah pudar. Pakaian yang cepat rusak tentu akan menambah pengeluaran karena harus sering diganti. Pengeluaran yang tidak perlu ini secara perlahan dapat memengaruhi kestabilan keuangan dan membuat rezeki terasa cepat habis. Sebaliknya, mencuci dengan air yang terlalu dingin untuk pakaian yang sangat kotor seringkali tidak efektif.
Kotoran dan noda tidak terangkat sempurna, sehingga pakaian masih menyimpan residu kotoran. Pakaian yang tidak benar-benar bersih membuat pemakainya merasa kurang nyaman dan kurang percaya diri. Rasa tidak nyaman ini berdampak pada cara kita menjalani aktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Dari sisi mental, hasil cucian yang tidak memuaskan bisa menimbulkan rasa kesal dan frustrasi. Jika hal ini terjadi berulang kali, suasana hati menjadi mudah terganggu. Pikiran yang tidak tenang membuat kita sulit fokus dan sulit berpikir jernih. Dalam kondisi seperti ini, peluang baik sering terlewat dan rezeki terasa sulit dikejar. Menyesuaikan suhu air dengan jenis pakaian adalah bentuk kebijaksanaan dalam hal kecil. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk bertindak sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak asal-asalan. Sikap hidup yang seimbang dan bijak seperti inilah yang membantu menjaga alur rezeki tetap stabil dan berkah. Pantangan ke-9, tidak merawat mesin cuci atau alat mencuci dengan baik. Mesin cuci adalah alat yang sangat membantu dalam menjaga kebersihan pakaian dan efisiensi waktu. Namun sayangnya, banyak orang lupa bahwa mesin cuci juga perlu dirawat dan dibersihkan secara rutin. Mesin yang jarang dibersihkan bisa menjadi sumber masalah yang tidak terlihat. Secara ilmiah, sisa deterjen, kotoran, dan air yang mengendap di dalam mesin cuci dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Ketika mesin digunakan kembali, kuman dan jamur ini akan menempel pada pakaian yang dicuci. Akibatnya, pakaian menjadi bau apek, terasa tidak bersih, dan bahkan bisa menyebabkan iritasi kulit. Pakaian yang tidak bersih membuat pemakainya merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri. Rasa tidak nyaman ini berdampak pada kondisi mental dan emosional. Ketika emosi tidak stabil, kita menjadi lebih mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Kondisi ini sangat memengaruhi kinerja dan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi simbolis, mesin cuci yang kotor mencerminkan sistem hidup yang kurang terawat. Alat kerja yang tidak dijaga dengan baik akan menghasilkan hasil kerja yang kurang maksimal. Begitu pula dalam hidup, jika kebiasaan dan sistem yang kita jalani tidak dirawat, maka hasilnya pun tidak optimal. Rezeki yang datang bisa terhambat karena ketidakteraturan dan kelalaian. Merawat mesin cuci secara rutin adalah bentuk tanggung jawab terhadap fasilitas yang kita miliki. Kebiasaan ini melatih kita untuk lebih peduli, disiplin, dan teratur. Ketika hidup tertata dan alat kerja dalam kondisi baik, hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Dari keteraturan inilah rezeki yang lebih lancar dan berkah akan lebih mudah mengalir. Pantangan ke-10, mencuci baju sambil mengeluh, emosi, atau hati yang tidak tenang. Banyak orang tidak menyadari bahwa kondisi batin saat melakukan pekerjaan rumah tangga sangat berpengaruh pada hasil dan dampaknya bagi kehidupan. Mencuci baju sambil mengeluh, marah, atau penuh emosi negatif membuat pekerjaan terasa berat dan melelahkan, meskipun secara fisik tidak terlalu sulit. Ketika hati dipenuhi keluhan, pikiran menjadi sempit dan energi negatif mudah terbentuk. Energi ini bukan hanya memengaruhi perasaan saat itu, tetapi juga terbawa ke aktivitas lain sepanjang hari. Pakaian yang dicuci dalam kondisi emosi yang buruk seringkali tetap terasa tidak nyaman saat dipakai, bukan karena bersih atau tidaknya, tetapi karena perasaan negatif yang menyertainya. Secara psikologis, kebiasaan mengeluh saat melakukan hal-hal kecil menciptakan pola pikir negatif. Pola pikir ini membuat kita mudah merasa kurang, mudah iri, dan sulit bersyukur. Padahal rasa syukur adalah salah satu kunci utama kelapangan hidup. Ketika hati sulit bersyukur, maka kebahagiaan dan ketenangan pun ikut menjauh, dan rezeki terasa semakin sempit. Sebaliknya, melakukan pekerjaan rumah tangga dengan hati yang tenang dan ikhlas akan menciptakan rasa lega dan damai. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik akan terasa lebih ringan. Dari ketenangan inilah muncul energi positif yang membantu membuka jalan rezeki. Oleh karena itu, biasakan mencuci baju dengan hati yang tenang, tanpa keluhan, dan dengan niat menjaga kebersihan serta kenyamanan hidup. Pantangan ke-11, mencuci baju tanpa memperhatikan kebersihan area sekitar. Banyak orang fokus pada pakaian yang dicuci, tetapi lupa menjaga kebersihan area mencuci seperti kamar mandi, tempat jemuran, selokan, atau lantai sekitar mesin cuci. Padahal lingkungan yang kotor dapat memengaruhi kualitas cucian dan suasana hidup secara keseluruhan. Area mencuci yang kotor, becek, dan berbau menjadi tempat berkumpulnya kuman dan bakteri.
Ketika pakaian bersih bersentuhan dengan lingkungan yang kotor, hasil cucian menjadi kurang maksimal. Selain itu, lingkungan yang tidak terawat menciptakan rasa tidak nyaman dan malas setiap kali digunakan. Dari sisi mental, lingkungan yang kotor membuat pikiran terasa berat dan tidak nyaman. Tanpa disadari, kita menjadi enggan melakukan pekerjaan rumah dan cenderung menunda-nunda. Kebiasaan menunda ini perlahan memengaruhi pola hidup secara keseluruhan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Menjaga kebersihan area mencuci adalah bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup. Lingkungan yang bersih menciptakan rasa nyaman, tenang, dan tertib. Ketika hidup terasa tertib, pikiran pun lebih fokus dan siap menangkap peluang yang ada. Dari keteraturan inilah rezeki lebih mudah mengalir dengan lancar dan stabil. Pantangan ke-12, melupakan doa dan kesadaran bahwa rezeki datang dari Allah. Pantangan terakhir ini seringkali menjadi yang paling penting namun paling sering dilupakan. Banyak orang fokus memperbaiki cara mencuci, kebiasaan, dan rutinitas, tetapi melupakan satu hal utama, yaitu melibatkan Allah dalam setiap usaha. Sebagus apapun kebiasaan yang kita bangun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, semua tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah. Ketika mencuci baju dilakukan tanpa kesadaran spiritual, pekerjaan menjadi sekadar rutinitas kosong. Namun ketika disertai doa dan niat yang baik, pekerjaan sederhana pun bisa bernilai ibadah. Doa bukan hanya ucapan lisan, tetapi kesadaran dalam hati bahwa semua yang kita lakukan adalah bagian dari ikhtiar. Dengan menyertakan doa, hati menjadi lebih tenang, tidak mudah cemas, dan tidak berlebihan dalam berharap. Ketika hati tenang, pikiran jernih, dan sikap hidup seimbang, rezeki akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Melibatkan Allah dalam hal-hal kecil seperti mencuci baju melatih kita untuk selalu sadar dan rendah hati. Kesadaran ini menjaga kita dari kesombongan dan keputusasaan. Hidup yang dijalani dengan kesadaran spiritual akan terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih penuh makna. Sahabat, dari 12 pantangan mencuci baju yang telah kita bahas, kita bisa belajar bahwa hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang sangat besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang-ulang membentuk pola hidup, memengaruhi kondisi batin, dan menentukan arah rezeki yang kita terima. Bukan berarti mencuci baju dengan cara tertentu pasti membuat rezeki langsung berubah. Namun kebiasaan baik yang dijaga dengan konsisten akan menciptakan hidup yang lebih tertata, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih. Dari kondisi inilah rezeki yang berkah lebih mudah datang dan bertahan. Ingatlah bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, hubungan yang harmonis, dan rasa cukup dalam hidup. Ketika kebiasaan kecil diperbaiki dan niat diluruskan, hidup akan terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga dengan memahami dan menerapkan pembahasan ini, kita semua bisa memperbaiki kebiasaan sehari-hari, menjaga energi positif dalam hidup, dan membuka jalan rezeki yang lebih lapang. Semoga Allah memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan setiap usaha kita bernilai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.